Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian Minggu 27 Juli 2025. Hidup dalam damai dengan sesama. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dalam hidup bermasyarakat, konflik seringkali tidak bisa dihindar. Namun, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi pendamai dunia. Paulus menasihati kita untuk sebisa mungkin hidup damai dengan semua orang. Ini bukan berarti kita harus setuju dengan semua hal, tetapi kita diminta untuk merespon perbedaan dan konflik dengan kelembutan dan kasih. Damai adalah buah roh, dan kita dipanggil untuk mempraktikkannya dalam hubungan kita dengan orang lain. Mari kita menjadi agen perdamaian di tengah dunia yang penuh dengan perpecahan. Dengan hati yang lemah lembut, kita dapat membawa suasana damai dan menunjukkan kasih Kristus dalam setiap hubungan kita. Tuhan Yesus pasti memberkati. Renungan harian Senin 28 Juli 2025. Kuasa dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Tuhan memberikan kita janji yang luar biasa, bahwa apapun yang kita minta dalam namanya akan Dia lakukan. Ini adalah undangan untuk berdoa dengan iman, yakin bahwa Tuhan mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita bukan sekedar mengucapkan kata-kata, tetapi kita mengundang otoritas dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama, dan dalamnya kita menemukan harapan, kekuatan, dan jawaban. Berdoalah dengan keyakinan, karena Dia yang menjanjikan Allah atau adalah setia dan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia firmankan. Tuhan rindu agar kita datang kepadanya dalam doa, membawa setiap permohonan dengan iman yang teguh. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Renungan harian Selasa 29 Juli 2025. Melakukan kehendak Allah. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang berbicara tentang iman, tetapi Yesus sendiri mengajarkan bahwa yang penting bukan sekedar perkataan, melainkan tindakan nyata dalam melakukan kehendak Allah. Tidak semua yang menyebut nama Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam ketaatan yang sejati, di mana iman kita diwujudkan dalam perbuatan yang menunjukkan kasih dan ketundukan kita kepada Tuhan. Jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi jadilah pelaku firman. Hidup yang dipersembahkan untuk melakukan kehendak Tuhan adalah hidup yang berbuah dan memuliakan Dia. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Renungan harian Rabu 30 Juli 2025. Menjaga mata dan hati dari dosa. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka.
Matius 5 ayat 29. Ayat ini mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga diri dari dosa. Yesus menggunakan bahasa yang keras, menyarankan tindakan drastis jika ada sesuatu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa itu di mata Tuhan. Mata yang seringkali menjadi pintu masuk godaan perlu dijaga dengan baik agar kita tidak tersesat atau terseret pada hal-hal yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup suci, dan itu membutuhkan disiplin dalam menjaga setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita menyadari adanya godaan, penting bagi kita untuk segera berbalik kepada Tuhan, meminta kekuatan untuk menolak dan menjauhkan diri dari apapun yang bisa menjerumuskan kita. Langkah ini adalah bagian dari pertobatan yang terus-menerus menjaga hati dan pikiran kita tetap terarah kepadanya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Renungan harian Kamis 31 Juli 2025. Kemuliaan Allah bagi Allah selamanya. Filipi 4 ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ketika kita merenungkan kehidupan kita, Filipi 4 ayat 20 mengingatkan kita bahwa segala pujian dan kemuliaan harus disampaikan kepada Tuhan atau dikembalikan kepada Tuhan. Segala yang kita miliki, segala berkat yang kita terima, dan bahkan pencapaian kita adalah hasil dari kasih karunia Tuhan. Dia yang layak menerima segala kemuliaan karena Dialah sumber segala yang baik. Puji-pujian ini tidak hanya sebatas di bibir, tapi harus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap tindakan kita, setiap usaha yang kita buat, hendaklah membawa kemuliaan baginya. Ini adalah panggilan bagi kita untuk hidup dengan rasa syukur dan mempersembahkan segala sesuatu bagi kemuliaannya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang, dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.